warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niarsi Rafika Devi dengan NIM 17 10 10 50 7583 dari ruang 522 dengan mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampun Bapak Muhammad Musfik Salami. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang materi pertemuan 8 yang berjudul Desain Produk dan Jasa, Siklus Hidup Produk, dan Pohon Keputusan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang siklus hidup produk. Siklus hidup produk menurut Kotler adalah konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Jadi, perusahaan yang menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan kepuasan, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat memuaskan konsumen. Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen sebagai perusahaan kepada konsumen. Suatu produk dirancang baik berupa barang atau jasa umumnya melalui tahapan kehidupan produk. Nah, menurut Kotler ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Tahap ini baru dimulai pada saat produk diluncurkan, karena diperlukan waktu untuk meluncurkannya. Produk beberapa pasar dan memenuhi saluran penyalur. Pada tahap ini, penyalur gencar melakukan promosi untuk menginformasikan tentang produk baru dan belum dikenal, membujuk konsumen untuk membeli produk tersebut, mengamankan distribusi di toko-toko eceran. Pada tahap ini juga, perusahaan masih menyesuaikan pasar dan banyak biaya untuk riset, pengembangan produk, memodifikasi riset, pembangunan pemasaran. Tahap yang kedua ada tahap pertumbuhan. Nah, tahap pertumbuhan ini ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Pembeli awal menyukai produk tersebut dan konsumen tambahan mulai membeli produk. Tahap ini pesaing mulai memasuki pasar, tertarik dengan kesempatan produk dan laba yang cukup besar. Pesaing mulai memperkenalkan keistimewaan produk dan memperluas jaringan distribusi. Harga tetap bertahan atau menurun sedikit tergantung pada permintaan. Tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Nah, tahap kedewasaan ini pertumbuhan penjualan produk akan memperlambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tantangan berat bagi manajer karena manajer pemasaran akan berhubungan dengan produk yang lebih dewasa. Nah, di sini ada tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama kedewasaan tumbuh, yang kedua kedewasaan stabil, yang ketiga kedewasaan menurun. Tahap yang keempat yaitu tahap penurunan. Penjualan sebagian besar merek produk pada akhirnya menurun, dan penjualan bisa jatuh pada titik nol atau bertahan pada titik terendah. Penjualan menurun karena faktor-faktor seperti pembangunan teknologi, pergeseran konsumen, meningkatnya pesaing dalam dan luar negeri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pohon keputusan. Dalam penelitian operasional, teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal-hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal. Jika terdapat 2 atau lebih keputusan yang berurutan dan keputusan terakhir didasar pada hasil keputusan yang sebelumnya, maka pendekatan dengan menggunakan pohon keputusan sangat tepat untuk digunakan. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pohon keputusan. Berdasarkan Siswanto, pohon keputusan adalah model visualisasi untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Jadi, pohon keputusan adalah salah satu alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada, yang mana dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan rasional. Nah, selanjutnya yaitu analisis pohon keputusan. Terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknologi yang digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut, dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami, dan memastikan alternatif dan kondisi alami tersebut ditempatkan yang benar dan logis, serta semua alternatif yang mungkin serta kondisi alami yang telah disertakan. Analisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah. Yang pertama,
mendefinisikan masalah. Nah, tahap ini kita menentukan atau mencari masalah apa yang ada dalam produk tersebut. Nah, yang kedua, menggambarkan pohon keputusan. Nah, menggambarkan pohon keputusan itu maksudnya kita mencari keputusan apa yang kita ambil dengan adanya masalah tersebut. Nah, yang ketiga, menentukan peluang bagi kondisi alamiah. Yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Hal ini dilakukan dengan mengerjakannya dari belakang ke depan, yaitu memulai dari sisi kanan pohon terus menuju ke titik keputusan di sebelah kirinya. Nah, di sini ada contoh pohon keputusan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.